pemikiran ini akan lebih konsen ke selingkuhannya. Jadi ketika ditanya oleh suami, lalu kemudian diajak bicara oleh suami, dia merasa bahwa pikirannya terganggu. Ya, ini. Maka dari situ timbullah kemudian. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri selingkuh, fisik dan hati. Artinya ketika sudah bicara tentang fisik dan hati, bisa jadi memang sudah melakukan perselingkuhan secara full ya, atau lahir dan batin. Jadi secara keseluruhan. Nah, di sini kita akan pahami apa sih yang menandai ya, atau yang bisa dijadikan tanda ya, karena di sini yang bisa kita pahami adalah hanya tanda. Karena ketika bicara perselingkuhan adalah hal yang paling sulit diungkap kecuali kita melihatnya sendiri atau memergokinya. Nah ini jadi setiap permasalahan perselingkuhan ketika memang ada satu kecurigaan hanya bisa disampaikan dalam bentuk tanda-tanda atau kebiasaan yang berubah. Nah, ini kita akan bahas. Di sini ada 9 poin penting yang harus kita ketahui. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama, perselingkuhan biasanya apalagi di zaman sekarang ini begitu mudah terjadi dari berbagai jalur ya. Jalur di sini ponsel salah satunya bisa menjadi akses terjadinya sebuah perselingkuhan, walaupun tujuannya adalah bukan itu. Namun banyak orang yang memang menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang sudah diberikannya. Ini biasanya ia lebih aktif atau lebih suka bermain ponsel lebih lama dari biasanya. Ini adalah hal yang pertama, karena hal tersebut terjadi tidak menutup kemungkinan yang pada akhirnya berujung ke perselingkuhan fisik. Bisa jadi dia melakukan sebuah perjanjian kencan lalu kemudian ketemu secara fisik. Ini hal pertama ya. Memang tidak bisa dipungkiri hal itu memang banyak terjadi di tengah kehidupan kita ini. Lalu setelah itu, hal yang kedua yang bisa dipahami adalah ia lebih tertutup terhadap suami ya. Artinya di sini mulai ada batasan-batasan komunikasi. Nah ini adalah tentunya ada hal yang ia takutkan bisa diketahui oleh suami, baik dari gerak-gerik dan cara bicara. Nah ini, maka untuk menghindari itu, ia biasanya mulai tertutup dari hal yang demikian itu. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, ia biasanya memiliki gelagat aneh yang tidak seperti biasanya, ya, seperti hal-hal yang memang terjadi semuanya berbanding terbalik, ya. Ini. Jadi hal-hal yang biasa dilakukan justru tidak lagi dilakukan. Ketika seorang suami merasa ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang hilang yang biasa didapat dari seorang istri, lalu kemudian secara perlahan ia berkurang atau bahkan menghilang, nggak ada salahnya dikomunikasikan lebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Ini yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat adalah ia bisa jadi mudah marah ya, karena biasanya ketika seseorang sedang memiliki selingkuhan di luar sana, ini justru pemikiran-pemikiran ini akan lebih konsen ke selingkuhannya. Jadi ketika ditanya oleh suami, lalu kemudian diajak bicara oleh suami, dia merasa bahwa pikirannya terganggu. Ya, ini. Maka dari situ timbullah kemudian untuk marah ini. Lalu kemudian yang kelima, biasanya ketika ia terpaksa melayani si suami, ketika ia diajak bicara dengan suami lebih panjang ya, lebih lama,
biasanya tanpa sadar ia suka keceplosan atau salah sebut nama seseorang yang memang bisa jadi terdengar asing, bisa juga terdengar tidak asing. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika ternyata ia keceplosan menyebut nama seseorang? Ya, Anda bisa cek di ponselnya apakah ada nama itu atau memang ada nomor-nomor yang memang asing ya. Lalu nomor itu justru sering lebih intens untuk melakukan komunikasi dengan pasangan Anda misalnya. Bisa jadi ini adalah awal mula hal yang bisa dijadikan satu bukti. Lalu yang keenam, ia mulai hobi mencari masalah dari perilaku suami. Jadi semua hal yang dilakukan suami justru tidak membuatnya ia merasa senang ya. Justru kebalikannya, semua perilaku atau sebagian besar perilaku dari suami yang biasanya ini tidak dipermasalahkan, akhir-akhir ini ia mulai permasalahkan itu ya ini. Lalu kemudian yang ketujuh, ia memiliki kesibukan yang memang berbeda dari biasanya. Di sini ia hanya memberikan sedikit waktu untuk suami, itu pun banyak hal-hal yang semakin dikurangi. Artinya waktunya juga semakin sedikit, pembicaraannya juga semakin sedikit. Nah, itu pun belum tentu waktu yang sedikit itu bisa membuat si suami bahagia. Bisa jadi waktu yang sedikit itu justru membuat si suami kesal, biasanya seperti itu. Lalu hal yang ke-8, ternyata secara diam-diam ia mulai suka merayu pria lain. Nah, dari mana hal ini bisa diketahui? Biasanya adalah kita mendengar informasi tersebut dari pria-pria yang sudah pernah merasa dirinya dirayu. Ini suka ada informasi seperti ini. Ini adalah bagian yang memang jarang sekali diketahui, ya. Karena biasanya ini berdasarkan dari mulut ke mulut. Nah ini. Lalu yang ke-9, ia mulai berpergian dalam jangka waktu lama dan ogah berpamitan dengan suami atau bahkan ia sembunyi-sembunyi. Lalu hal yang terpenting di sini adalah sulit diketahui keberadaannya. Ini. Ia selalu menutupi di mana ia berada. Nah sahabat, itulah 9 hal ciri wanita atau istri selingkuh secara fisik dan batin ya. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat sahabat semua, dan sahabat semua senantiasa bisa menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.